Review loyang bolu gulung dan loyang muffin atau loyang cupcake. Halo teman-teman semua, kali ini kita berjumpa lagi dalam review loyang bolu gulung dan loyang cupcake atau loyang muffin yang saya punya. Loyang bolu gulung ini saya beli sekitar 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, sedangkan loyang muffin itu udah agak lama juga, sekitar 3 tahunan lah atau 4 tahunan, lupa saya. Untuk mempersingkat waktu, langsung aja ke review loyang bolu gulung beserta foto-foto yang sempat saya dokumentasikan. Loyang bolu gulung ini terbuat dari aluminium berbahan tebal dengan ukuran 0,5 mm. Hasilnya cukup merata dan bawahnya itu tidak belang-belang. Loyang yang saya punya ini panjangnya itu 26 cm dan lebarnya itu 22 cm dan dengan tinggi 4 cm. Loyang ini saya rawat dengan cara, kalau bisa jangan sampai kegores sama benda-benda tajam seperti pisau. Nah, kalau terkena benda tajam atau pisau, dasarannya itu boleh dipastikan itu bakalan lengket adonan atau kue kalau udah mateng. Dari pengalaman saya selama nge-baking dan dari pengalaman emak saya yang juga tukang kue, itulah yang selalu dia wanti-wanti, jangan pernah loyang kegores sama benda tajam seperti pisau. Tentunya juga olesannya seperti Carlo itu harus pas. Jadi kalau saya buat bolu gulung itu saya tidak pernah pakai kertas baking di bawahnya. Alhamdulillahnya nggak pernah ketemu kendala yang berarti, terutama lengket-lengket itu nggak pernah. Berikut foto-foto hasil dari loyang ini. Selanjutnya review loyang cupcake atau loyang muffin. Sejujurnya saya beli loyang ini bukan untuk membuat cupcake ataupun muffin. Waktu itu saya beli karena saya butuh cetakan untuk bolu jadul kering yang harga 1000-an. Cetakan ini terdiri dari 16 lubang dan saya pilih yang ukuran besar. Diameter loyang ini 6 cm bagian atas, bagian bawahnya ini 4 cm dan tingginya 3 cm. Dan kebetulan toko yang saya pilih ini memproduksi sendiri loyangnya, jadi kualitas loyangnya sangat terjaga. Di toko ini saya menemukan 2 varian cetakan muffin, yang satunya ukuran besar seperti yang punya saya dan satunya itu ukuran kecil. Jadi kalau teman-teman tertarik ingin membeli, nanti saya cantumkan link tokonya di deskripsi. Jadi sekalian bisa mengecek sendiri ukuran dan harga loyang tersebut. Selama saya mempunyai loyang ini juga saya gunakan sebagai cetakan kue bingka saat lebaran. Jadi kue bingka ini saya masukkan setengah cupnya dan nanti setelah matang baru saya masukkan ke dalam kertas cupcake. Jadi tamu bisa langsung sekali hap aja, sekali one bite, nggak perlu lagi dipotong-potong. Nanti akan saya sertakan foto-foto dari bolu jadul jualan saya yang memakai loyang ini, serta foto-foto dari kue bingka waktu lebaran yang saya taruh di paper cup. Untuk perawatan dan pembersihan,
Saya rasa sama aja dengan loyang-loyang yang lain. Saat mengeluarkan kue dari loyang, gunakanlah sutil yang memang khusus untuk kue atau spatula, dan jangan pernah gunakan pisau sampai ke gores-gores dasaran loyang. Dan untuk pembersihannya itu tinggal direndam saja dengan air sabun selama 10-15 menit dan kemudian dicuci pakai spons pencuci piring biasa. Sedikit bocoran, nanti di video selanjutnya saya akan mereview loyang gavel valum ukuran 16 yang sering saya pakai untuk membuat kue lapis untuk lebaran dan bolu-bolu yang memakai loyang tersebut. Saya rasa cukup sekian review saya kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi pertimbangan teman-teman semua saat membeli loyang nanti. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.